kalau untuk naikin yang tadi Om Novi bilang itu di single total itu dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi ada ngeriwik-ngeriwiknya gitu. Ada beberapa solusi nek saya. Ada burung yang satunya habis kelas 3 itu bocor tapi masih ada manggilnya, tak glodok sampai ngawin, tak single lagi bener langsung naik kelas 4, kelas 5 langsung bener-bener selang 3 minggu itu bener-bener double kuat kelas 5. Bunyi diam, komat kami diam, bunyi langsung jadi. Tanpa diapa-apain itu. Habis kawin itu dulu. Enggak, maksudnya setelah I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Ada yang bahas tentang bahwa burung pakan polos saja sudah bisa gacor, tapi gacor itu kan tidak sampai ke tahap double. Untuk sampai ke tahap double itu kan butuh birahi yang cukup sama emosi yang cukup. Betul sekali. Jadi pemahamannya harus benar-benar benar. Jangan ngikutin hanya pakan polos jadi gacor, nanti stepnya nggak naik kelas, Mas. Iya. Kecuali mau mainan factor ya, Om. Iya, kalau yang main betina factor, yang istilahnya dia naik birahinya cepet. Kenapa kok betina gampang gacor dengan mirat polos digantang terus, dia birahi naik, betul, emosi naik, dia gampang. Ini kita bicaranya kan proses konsep, bukan proses factor gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang jadi buat pemula salah paham. Betul. Padahal saya sendiri juga membuktikan saya pakai pakan tinggi ya nyatanya ada efeknya gitu loh. Nah, cuman memang ada burung-burung yang gampang birahi lah. Kalau pakai caranya Om Novi bisa dengan cara menaikkan emosinya tadi. Atau misalnya bingung, kan ada orang yang seneng tampilan lihat gacor. Nggak usah dinaikin, wis pakai pakan polos nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, untuk mencapai puncak hanya seneng lihat di rumah gacor, tapi nggak naik kelas. Gitu, itu efeknya kan malah tambah parah, tambah lama gitu. Betul. Sebenarnya kalau menurut Om Novi itu, kalau ngomongin kelas nih Om, burung double itu kelas berapa sih Om? Double sempurna atau double yang tadi masih ada double sempurna wis kita ngomong kelas 5. Lah berarti kalau misalnya nih kita ngomongin burung gacor itu kelas berapa? Gacor yang tadi saya ngomongin, gacor itu bisa kelas 2 dan kelas 3. Kalau kelas 2 hanya gacor nada standar, tapi kalau udah kelas 3 udah setarikan minor. Sudah setarikan minor. Habis itu wah, cerecet kan, habis itu ngeriwik cerecet gitu ya. Terus ada tidurnya, habis itu ngekek lagi, itu kelas 3. Nah, kalau untuk naikin yang tadi Om Novi bilang itu di single total itu dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi ada ngeriwik-ngeriwiknya gitu. Ada beberapa solusi nek saya. Ada burung yang satunya habis kelas 3 itu bocor tapi masih ada manggilnya, tak glodok sampai ngawin, tak single lagi bener langsung naik kelas 4, kelas 5 langsung bener-bener selang 3 minggu itu bener-bener double kuat kelas 5. Bunyi diam, komat kami diam, bunyi langsung jadi. Tanpa diapa-apain itu. Habis kawin itu dulu. Enggak, maksudnya setelah dikawinin, selesai di single total tanpa dijemur, tanpa diapa-apain. Jangan dijemur dulu sampai double baru jemur. Emosinya kita pacu terus dengan cara sering buat lapangan, berisiknya terus. Di rumah saya kan emang berisik terus itu. Di dapur terus. Yang ketiga juga masterannya juga ada. Istilahnya ada yang buat micul ya. Iya, buat micul ada. Jadi begini Om, untuk burung kelas 3 itu kalau kawin apakah nggak drop Om? Kadang kan seperti ini Om, ini kesalahan pemula ya Om ya. Baru gacor, baru burung birahi gacor lah, katakanlah birahi bunyi, terus ada kadang salah pahamnya gini, kadang lihat konten kita kan dikawinkan lebih enak. Setelah itu pemahaman pemula itu kan memang belum menguasai ilmu konsep ya Om ya. Dikawinkan kok malah gak bunyi. Jadi gini Mas, seumpama kita gambarin seperti ini ya.
burung yang gacor nada standar begitu kawin itu pasti tingkat kenyamanannya lebih tinggi. Tapi setelah taruhlah burung emas di sini nih, begitu dikawin turun ke sini nih Mas. Tapi setelah kawin di single agak lama, itu nanti naiknya di sini Mas. Kita naik pasti. Jadi kalau habis kawin walaupun nggak bunyi nanti di single lagi malah naik lagi. Yo pasti naik kelas dong. Tapi langsung cuman kawin sekali ya Om. Kawin sekali. Sampai tuntas ya Om. Sampai tuntas. Kalau nggak gitu. tuntas nggak bisa. Jadi kesimpulannya seperti ini Om ya. Untuk para pemula katakanlah bahan kelas 1 itu apa yang bagus itu dipolos apa langsung kencang Om? Nek menurut saya kalau kepengen naikin nek saya dipolos dulu boleh, tapi kalau udah mulai bunyi langsung tak kenceng. Kalau udah mulai bunyi aja, mulai gacor nada standar aja. Birahinya dulu yang dinaikin. Nanti setelah itu emosinya diikutin naik pelan-pelan. Ini satu lagi. Ya. Kan saya kan sering lihat vlognya Om Aris Excellent. Nah, proses penggacoran itu proses ngeluarin dobelan itu kan bicara dengan koloni beda sangkar. Tuh, Om Aris kan seperti itu. Kalau pagi itu dijemur, dikasih jarak gantangan, terus siangnya disingle, tidak lihat burung lain atau katakanlah di seket-seket dan malamnya ditempel. Apakah itu benar dengan treatment? Betul, tapi nanti mentoknya nanti di kelas 4. Oh, kelas 4. Untuk naik sampai kelas 5 sempurna harus dikasih kenyamanan tingkat kawin dulu, turunin, baru kita single lagi di sistem kayak gitu lagi, baru naik kelas. Tanpa dikayak gituin, kalau emosinya nggak over, susah untuk sampai ke kelas 5. Untuk kelas 4 itu ciri-cirinya burungnya seperti apa? Yang tadi saya omongin, nada minor habis ngekek, ngeriwik atau tidur, habis itu ngekek lagi. Berarti nggak double ya? Belum double ya? Ya double menurut saya, cuman masih di tengahnya masih ada koek gitu ya. Kadang terus cek lagi. Tiba-tiba ngekek gitu. Tapi kalau udah kelas 5 udah mulai ada tanda-tanda sebelum ngekek Mas. Jadi setelah ngekek itu dia tetap nggak ada suara lain. Itu kelas 5. Untuk ini biar Bang ya, Om Novi. Ini kan terakhir tadi kelas 6. Ya. Nah, kelas 6 kan otomatis udah konslet. Ya, burung yang udah on fire. Nah, ini kan ini Om. Kadang kan burung konslet di rumah. Di kandang kan masih terpengaruh burung. Itu kelas 5. Itu kelas 5. Nah, menurut saya kalau burung kelas 6 udah benar-benar udah gak jalan gantangan ya Om ya. Terus ndablek lah, gantang berapa kali pun jalan. Ya katakanlah kelas 5 tadi ya. Kelas 5 ya. Nah, ini cara untuk bikin cuek burung itu tidak pengaruh dengan burung koek itu caranya seperti apa? Sama dari awal itu kita cari marahnya dia. Contoh setelah double kasih betina, habis kasih betina kawin dipisah kan marah Mas. Pengennya itu sama betina terus. Kita carinya marah. Itu dipisah. Nah nanti pas setelah mau nelur biasanya top form. Kalau enggak lagi nelur karena nggak bisa ngawin, birahinya naik, emosi kita pacu terus, top perform di gantangan bisa seperti itu. Jadi kita nggak bisa patokan top performnya setelah ngawin atau setelah nelur atau setelah gimana. Jadi setelah ngawin juga kadang belum top perform ada, tapi burung yang udah benar-benar birahinya tinggi ada soalnya ngawin aja udah top perform. Jadi kita lihat situasi ini. Jadi dari mulai 1 sampai kelas 6 itu memang butuh proses yang panjang. Itu harus benar-benar jeli Mas, benar-benar jeli antara burung satu dengan burung yang lain. Ini cepatnya di gimana, ini burung cepatnya gimana, harus tepat Mas. Harus tepat. Kayak orang nembak itu benar-benar tepat sasaran. Tahu dia saya nembak. Gini Om Novi, aku mau tanya satu lagi. Nih, kan ini kalau menurut versi saya. Kalau menurut Om Novi gimana nih? Kan ada burung yang minor aja belum double. Ada burung yang double tapi lagunya belum sampai minor. Kering tapi double, bener gak? Gimana? Burung double minor aja tapi belum double. Terus satunya nadanya masih speed, masih kayak burung belum ngeslow lah istilahnya ya. Tapi dia sudah double, sudah keluar suaranya. Itu tingkatannya tinggi yang minor tapi belum double. Karena burung double itu pemahamannya salah kalau seperti itu burung gacor. Karena burung minor burung double pasti minor. Kalau dia nggak double tapi nggak minor, itu menurut saya burung jeda rapat gacor. Enggak, kalau sudah selahnya, udah ada selahnya. Oh, kalau udah ngeselahnya itu burung konslet lah. Enggak, maksudnya kan
biasanya kan ada nadanya masih speed. Kalau minor banget itu kan kelihatan ya nadanya. Tapi kalau ada yang cuma minor tapi sekali pukul. Tapi kadang ada burung yang lagunya belum enak banget, masih nada minornya tuh hanya tipis-tipis, tapi udah selah. Udah selah gitu, udah double tapi 3 kali gitu. 3 kali nanti habis itu kadang bunyi sekali terus nganu. Lah, untuk memproses burung 2 ini, yang misalnya minor aja, kalau menurut Om Novi gimana? Iya, kita tekan dulu dia. Kita tekan burung semaksimal mungkin. Contoh dari birahi dan emosinya kita tekan dulu, kok nggak kenaik, nggak tambah tingkat kegacorannya nggak naik, kita turunin. Cara nekannya? Cara nekan bisa pakan kenceng, bisa gas tiap hari, bisa bawa lapangan sering, suara ditempatin sendirian berisik, itu tekanan. Kalau kok kurun waktu yang lama kok enggak double-double, tinggal kawinin lagi. Tapi harus tekanan dulu, tekan lepas gitu. Terus kalau untuk burung yang tadi minornya masih tipis, istilahnya, ya kalau aku bilang sih nada masih kayak, kalau orang awam lihat itu masih kelihatan seperti burung vector lah. Tapi udah double ya. Tapi sudah ngeslah. 3 kali, cuma 3 kali gitu, belum kuat lah istilahnya. Pasangin aja. Pasangin versi pertama, saya pasangin, lihat dulu ntar nih tahapan kedua. Setelah pasangin digantang kok kenaikan gacornya nambah, kita lanjutin nih. Tapi setelah kita bawa lapangan, kita bawa main, nggak digantang, kadang-kadang digantang kok nggak ada kenaikan, kita singgil lagi setelah dia kawin. Tidak, Om. Coba tanya satu lagi nih. Ini Pak, memang ini pertanyaan sangat konyol sekali, Om, menurut saya. Pertanyaannya tidak harus saya tanyakan ke Om Novi nih. Kadang pemula, kadang keliru, Om. Apa itu sih dobelan? Apa sih I minor? Kadang orang kelirunya gini, Om. Ini nada double, ini nada minor. Kan memang keliru. Caranya kan nada. Sebenarnya kan yang double itu kan ada selahnya dulu ya, Om ya. Jadi kan kalau burung kadang katakanlah konsil kan kadang waduh, bicara ke situ, wah panjang banget ya. Wah, bicara ke situ berarti benar-benar kita mulai dasar lagi tuh. Kadang kita orang keliru gitu, Om. Kita mulai dasar lagi, sifat-sifat lovebird seperti apa, bedain jantan dan betina, bedain pola jantan dan betina, bedain nada gacor dan nada minor, burung yang benar-benar double itu seperti apa. Kita belajar di situ dulu, baru ke proses. Jangan proses awal tapi pemahaman dasarnya nggak ada, susah ntar. Kadang kelirunya nanti salah paham, gagal paham. Kadang pemula kelirunya di situ, Om. Kadang dobelan itu disebut dengan nada kayak gitu loh. Ntar masnya yang konslet. Nah iya, jadi memang saya kan sebenarnya sudah tanyakan Pak Om Novi, pertanyaan ini memang sangat konyol. Bukan perlu ditanyakan. Pahamin dulu lah masalah seperti itu, teknik-teknik dasar tentang ngurus lovebird ya dipahamin dulu lah. Kalau kayak susah untuk sampai konslet ya, Om ya. Maksudnya untuk sampai apalagi ngerawat burung sampai double. Iya, wong pemahamannya aja udah belum bener gitu. Kadang orang salah paham gitu. Itu dasar. Dan double itu dikatakan artikan itu nada kan seperti itu. Kayak gitu loh, orang pemula seperti itu kadang sering tersesat kan di situ. Om. Kayak gitu. Ya. Saya mau gantang dulu nih. Oke, kita sudahi dulu karena Om Novi mau gantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar Unggul, mantap. Ya, siap.